Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Andika Pratama Putra. Mungkin ini nggak tahu ya, video silaturahim barang Andika episode keberapa, tapi pada malam hari ini saya ngobrol dengan teman saya. Oke, ya, eh paling dulu S1-nya antum di mana dulu S1-nya? Baik, Ustaz, izin untuk S1, Alhamdulillah saya melanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan ngambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Padahal dulu saya mau ngambil pendidikan, tapi nggak dapat. Jadi yang keterima Hukum Ekonomi Syariah. Syariah ini sebenarnya, Ustaz. Nah, tapi Oh, gelarnya udah sarjana hukum. Gak kayak dulu, dulu kan masih apa ya, SSJ atau apa gitu ya kalau syariah. Sekarang udah disamaratakan sarjana hukum. oh gitu. Tuh. Ya. Oh, jadi antum bukan sarjana hukum tapi ekonomi syariah. Jadi jurusannya hukum ekonomi syariah, Hah? fakultasnya syariah dan hukum fakultasnya. Iya, 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 iya. Oh gitu. Ya, gitu. Oh. Iya, Terus antum kalau yang di video-video itu kan ngebahas tentang hukum. ya, Heeh. betul. Itu dari mananya Iya, kenapa ekonomi ngebahas hukum hukum positif gitu? Kenapa? oke. Nah, ini menarik nih. Jadi memang jurusan di ini ya di hukum di apa di Fakultas Syariah dan Hukum itu, jadi ada 5 jurusan kan. Hmm. Ada hukum keluarga atau ahwal syahsiah ya. Terus ada hukum tata negara syahsiah ya. Terus ada hukum ilmu hukum umum, ada hukum apa namanya hukum pidana Islam, jinayat, sama hukum ekonomi syariah. Ada lagi namanya perbandingan mazhab. Nah, itu Fakultas Syariah dan Hukum yang keenam jurusan ini, dia gelarnya semuanya sarjana hukum. Nah, mau Oh. nggak mau, walaupun pelajarannya ada unsur-unsur syariahnya, kita juga belajar perihal-perihal hukum yang sifatnya positif atau yang berlaku di Indonesia. Jadi Oh. kita belajar dua-duanya itu, walaupun memang tidak terlalu fokus banget ya. Oh. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah Ane juga aktif ya di beberapa organisasi, jadi bisa Hmm. mendalami masalah hukum positifnya. Karena gimana ya, saya jurusan hukum ekonomi syariah, Ah. syariah nih, tapi eh, gelarnya sarjana hukum. Pasti kan nanti Hmm. kalau di masyarakat, wah ini ternyata anak hukum ya, gimana nih Oh ada iya, masalah tanah, iya. gimana nih ada masalah ini, ada Ah. masalah itu. Kalau saya nggak bisa jawab, malu kan, wah saya nggak bisa nih. Ya justru malah saya nanti yang kena sanksi moral kan. Oh gitu. Gitu. Iya, Anda juga Iya, nyangkanya antum sarjana hukum, nyangkanya. iya. Emang Oh, sarjana hukum, Ustaz. Saya aneh sarjana hukum jatuhnya. oh, jatuhnya sarjana hukum gitu ya. Cuman Iya, jurusannya ini ya, hukum ekonomi syariah. hukum Tapi ekonomi syariah, tapi sekarang betul. tapi sekarang bergelut di hukum juga kan? Yang Iya, anak alhamdulillah, angkatnya antum. betul. Iya, betul, Sat. Jadi, Hmm. Ane memang membuat platform hukum ya, hukumnya secara umum, namanya Sleep Law, dan juga Alhamdulillah Ane sudah disumpah menjadi advokat ya, pengacara. Oh, oh gitu. Oh jadi itu Ya. juga walau jadi advokat juga antum bisa ya, dari jurusannya Bisa, hukum ekonomi bisa, bisa. syariah ke advokat. Ba- Bisa, bisa. Berarti itu advokatnya lebih ke perdata atau pidana kalau gitu. Nah, untuk advokat itu sebenarnya tidak ada spesifikasi ya, kalau Oh secara iya, profesian. profesi. Tapi itu secara pribadi aja. Misalnya saya hukum ekonomi syariah karena ekonomi mungkin saya lebih ke ranah perdata, walaupun saya pidana Hmm, juga paham. main. Nah, adapun advokat-advokat yang lainnya kan ada juga yang fokusnya ke hukum keluarga, masalah perceraian, waris. Hmm, Ada juga yang fokusnya ke masalah apa politik ya, tata negara, hmm, pemilu, hmm. terus juga masalah-masalah jabatan-jabatan pemerintah, ada juga yang ke situ. Oh, Nah, kan bahkan
di kita kan di Unida itu kan ada juga ya jurusan hukum ekonomi syariah, beberapa dari mereka terjun ke dunia pengacara atau advokat. Oh, oh Banyak dari gitu. mereka. Oh, Ya, jadi jadi sekarang ya hukum ya ekonomi ya. syariah udah umum. Iya, udah umum, Oh. udah bisa jadi advokat. Oh, jadi kalau Hakim pun misalkan bisa. jadi ya. Nah, jadi hakim pun sebenarnya bisa juga, tapi hakim pengadilan agama doang, karena kan syariah dia basicnya. Oh, oh gitu. Tapi kalau Iya, misalkan advokatnya yang jadi pengacara pengacara gitu bisa. bisa, bisa. Ya Walaupun bisa, kan sama, maksudnya sama walaupun semua. kok pengacara di waktu pengadilan di pengadilan negeri gitu. Maksudnya yang ketika pengacara Bisa, bisa. ngebela ngebela apa namanya? Ngebela Tersangka, tersangka kayak gitu. tersangka Bisa atau juga. terdakwa, iya. Ya, Oh, misalnya ada yang tertangkap tertangkap tangan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, ah. lalu diperiksa di kepolisian, kita bisa mendampingi. Oh, oh Nah, ini gitu. ada KTA saya nih. Nah, ini Oh, oh gitu. lisensinya ada. Oh, Iya nih. Pradin ya, Pradin ya. Ya, saya Oh, Pradin. Bukan yang Pradi kan. Kalau Pradi kan masanya terlalu banyak, wah saingannya inilah terlalu masif lah gitu. Saya ah, nyarinya yang ya, sepi-sepi aja, ya, 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 ya. Oh gitu. Oh, biar lebih bebas aja. Baru Iya, tahu, baru tahu kalau hukum ekonomi syariah tuh bisa jadi advokat juga ya. Baru tahu. bisa, Hmm. bisa, Tapi berarti, bisa, tetap bisa. berarti antum itu buat ke, oh ke, waktu antum advokat itu tuh yang foto antum yang di IG itu yang pakai dasi merah itu ya. Iya, Itu apa tuh? Waktu iya apa tuh? benar-benar. Oh, Itu lagi pelantikan organisasi pengacaranya. Jadi kan hmm, sebenarnya ada dua agenda di situ. Yang hmm, pertama pelantikan dari organisasi advokatnya. Nah, hmm. yang kedua kita pengesahan oleh pengadilan tinggi, tapi itu besoknya. Nah, memang Oh, aneh sengaja tuh nggak upload di Instagram secara resmi. Aneh disahkan sebagai advokat. Ya aneh nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa sih menggemakan gitu ya, ya hmm, menyiarkan lah, biar orang tahu hmm. dengan sendirinya aja gitu. Oh gitu, ya, ya, ya. Oh gitu. Jadi Iya, ya ya, Ana juga. Oh ini Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Bedur nih, apa namanya advokat nih gitu kan. Ana lihat kan yang antum pakai dasi merah tuh, oh, ya, gitu loh. Oh gitu. Terus antum iya, ya. mulai 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 itu tuh yang tentang konten yang hukum tuh dari kapan? Gimana? Konten yang hukum yang tentang hukum yang Oh ya, law apa tadi namanya? script flow. Oh, script law, ha? Ya. Jadi memang kan Ane setelah lulus itu tahun 2021. Mm-mm. Ane aktif di organisasi namanya Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Tangerang. Mm. Nah, kebetulan kan memang mau nggak mau kan ya punya amanah di situ. Kita harus totalitas kan, totalitas sampai selesai di tahun 2022 akhir. Nah, Mm. di tahun 2023 di bulan Januari ini ya yang Mm. kemarin ya, Mm. itu aneh bikin platform hukum namanya Scriptlaw. Scriptlaw itu artinya ya hukum yang berbentuk naskah, artinya kita menyampaikan konten hukum ini ada substansinya, ada Mm. ya unsur hukumnya, nggak cuman kayak memprovokasi, nggak mengadu domba. Ya, kita ada landasannya lah bahasanya gitu. Mm. Itu sisa dari ya belum lama lah, ini udah 7 bulan apa mau masuk 8 bulan sih, belum lama juga di Mm. platform hukum. Oh Dan gitu. tujuannya memang buat mengedukasi kepada masyarakat. Memang walaupun aneh advokat berjalan selayaknya ya Mm. profesi, tapi ada script law untuk edukasi. Mm. Edukasinya ini ya kalau ada orang-orang yang mau belajar tambahan, yang mau ikut pelatihan secara murah maupun gratis, kita tersedia di situ. Nah, kan Mm. ada juga kan konten-konten yang aneh buat itu, ya itu sebagai vitamin aja sih buat Mm. rekan-rekan. Karena penting sih kita masyarakat tuh tahu lah. Karena ada pepatah gini sih ya, aku lupa ya secara bahasa Latinnya. Semua orang itu dianggap tahu hukum. Kalau nggak salah namanya presumptio iuris de jure.
Nah, itu bahasa Latin ya. Artinya memang semua orang itu dianggap tahu hukum gitu. Hmm. Otomatis ya sayanglah masyarakat kalau memang tidak melek hukum. Oh iya, Itu iya. sih tujuannya sebenarnya. Oh tujuannya. Oh Iya. jadi antum itu Mm-mm. bikinnya sendiri gitu ya? Kalau bikin sih sebenarnya berdua ya, supaya nggak Hmm. berat-berat amat ya. Oh Karena aku jadi yang pernah mulai bikin, menginisiasinya bareng berdua sama temen. ya betul, berdua sih sebenarnya berdua. Berdua, tapi nanti mungkin kita minta tolong sama yang lain juga, tapi kita tetap tim intinya tuh ya berdua aja. Berdua. Kalau Hmm. yang lain-lain, kalau misalnya yang bergabung kan kita anggap kru atau ya Ya. misalnya staff lah atau apa nanti Oh kan iya iya iya. gitu. Siap Ya, siap siap siap. Jadi dari iya, tepat tadi Januari ya 2023 yang skrip law. iya betul, Nah gitu. Tapi antum betul. terus tadi antum advokatnya tahun berapa tadi lupa Ana? Advokatnya sebenarnya belum lama ya. Walaupun memang sebelumnya Ane udah aktif ya di beberapa kasus, tapi masih kasus-kasus yang ringan lah, yang nggak berat-berat amat ya. Oh iya iya. Nah itu Ane baru disumpah advokat itu tahun lagi, sorry, bulan Agustus kemarin, Oh tahun Agustus ini 2022. tahun ini, 23 dong, Eh, oh, oh iya 23 ya. Oh iya iya. Iya iya iya. 23, 23 ya. Oh iya ya, iya iya. Asal sekarang Oktober ya. Oh iya. 23, Iya 23. ya, Berarti baru berapa bulan? Agustus, September, Oktober. 2 bulan, 2 bulan ya. Oh, 2 bulan, oh gitu. Oke oke. ya, Jadi ya, ya, ya jadi sekarang berarti tahun pertama nih sebagai advokat ya. ya, gitulah. Gimana Walaupun perasaannya? ya Perasaannya antum gimana? Pas 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 ini advokat, perasaannya antum gimana? Ya sebenarnya sih kalau untuk disumpah waktu pengesahan itu sebenarnya sih Hmm. saya nggak terlalu merasakan yang bangga-bangga banget yang harus diwah-wahkan sih. Makanya saya nggak Ya terlalu tapi kan ya mempublish gitu. minimal seneng kan, maksudnya seneng wah, seneng gitu loh. Ada seneng. Seneng ya seneng ada, bersyukur Nah, iya, tapi nggak bersyukur. terlalu yang wah eh, gini nih harus dirayakan atau gimana. Karena Oh justru iya iya. PR-nya baru dimulai gitu. Kita Iya sudah iya. disahkan menjadi advokat, next obligation atau PR-nya itu ya baru dimulai. Oh Kalau iya ada iya. case gimana kira-kira bisa nanganin apa enggak. Disitulah kita ya wah ini awal-awal mula kita lebih pusing lagi nih gitu. Karena kita Oh iya berhadapan iya. dengan orang banyak, dengan orang-orang yang serius ini. Iya iya iya. Gitu. Seneng Hmm. ada, pasti seneng ada. Dan Ada. memang kebanyakan dari mereka yang baru sumpah itu ya bahkan yang di organisasi-organisasi yang lain, kebanyakan orang sumpah itu di umur-umur tua sebenarnya. Makanya kemarin itu saya salah satu yang termasuk muda lah. Oh gitu. Karena startnya kan udah tahu kan, dari sarjana hukum, ya ada space tahun 2 tahun, baru saya bisa ini kan, sumpah gitu. Tapi itu Yang lain itu ada kadang ada sebelum yang tahun, persyaratannya, ah, persyaratan antum jadi advokat tuh ribet nggak? Atau gimana? Atau karena udah punya sarjana hukum? Mudah. ya persyaratannya itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih, nggak sesusah kayak hakim, kayak jaksa. Karena kan kalau hakim sama jaksa itu harus PNS kan. Ya Hmm. tahu sendirilah untuk tes CPNS aja rebutan dan Iya, banyak iya. tesnya. Hmm. Nah, kalau advokat itu ya sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Jadi prosesnya tuh ada namanya PKPA, namanya Pendidikan Khusus Profesi Advokat, itu kita harus ikutin lah. Sertifikasi atau Oh, pelatihan, iya, iya. baru nanti ada ujian, ujian profesi advokat namanya UPA, baru setelah itu kalau berkasnya dianggap sudah lengkap, maka nanti dia bisa melakukan sumpah ya, disahkan gitu. Nah, Hmm. untuk syarat-syarat spesifiknya memang S1 pasti nih, S1-nya hukum. Pasti dong Hmm. S1-nya hukum. Tapi dulu kayaknya sarjana agama boleh sih SAG tuh. Sekarang nggak tahu ya. Dulu sih masih bisa SAG itu. Hmm. Nah, yang kedua minimal umur 25 tahun. Hmm. 25 tahun, alhamdulillah aneh ya udah 26 kan. Yang ketiga mengikuti PKPA tadi, pendidikan khusus profesi advokat, ujian dan mengikuti magang 2 tahun gitu. Oh, Kalau aku sih magang. magang-magangnya ya
magang-magangnya ya magang-magang di organisasi aja gitu, yang maksudnya di bidang hukum tapi ke administrasi sama ke penyelesaian masalah di luar pengadilan aja begitu. Oh iya 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 iya. Itu iya. Iya. Bagus 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 lah. Berarti ya mengamalkan ilmu yang didapat gitu kan dari kuliah gitu. Iya, Terus, betul. berarti sekarang intinya paling yang terpenting adalah apa namanya berperan lah gitu, membantu kasus-kasus dan mengedukasi lewat script law gitu ya. Iya, Hmm. Terus iya rencana benar-benar. rencana ke depan kan udah jadi advokat nih bulan Agustus nih. Rencana rencana tahun ini atau nanti tahun depan apa nih kira-kira rencana? Ya sebenarnya sih dengan mendirikan Skip Law dan sudah sah menjadi advokat ini belum yang dikategorikan sukses atau yang sudah final tercapai ya. Karena Hmm. justru ini adalah permulaan. Hmm. Script Law ini baru lahir, saya juga baru disupa, ini baru awal permulaan. Jadi ya next time-nya saya masih harus ada pengembangan dulu ya, Hmm. pengembangan profesi saya, pengembangan media atau platform hidup saya supaya ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, Hmm. bisa apa namanya, ya teruslah menggema di seluruh Nusantara. Nah, kebetulan kenapa namanya script law itu kan pakai bahasa Inggris ya. Ya Hmm. kita maunya sih yang sampai menggema ke luar negeri juga, internasional. Karena mau bagaimanapun saya pernah juga memberikan konsultasi kepada orang Kanada ya, tapi dia di domisilinya Indonesia. Ya tentu kan walaupun kita apa sih namanya di Indonesia tapi orangnya kan beda nih, nggak semuanya WNI tapi ada WNA. Nah saya sih maunya ya begitu gitu, ini masih di tahap pengembangan, masih belum Hmm. ada target lagi nih Iya iya. gitu ya, Yang itu masih penting proses lah. yang penting kasus-kasus lah gitu loh, nanganin kasus-kasus gitu Ya ya. betul ya, ya itu paling targetnya itu sih, sekedar itu doang gitu, masih belum yang lain kayak S2 kayak bikin buku itu masih agak sedikit panjang lah perjalanannya Iya lah. iya iya. Tapi yang pertama yang Hmm. saya capai dulu itu dulu, Hmm. ya pengembangan untuk memperoleh kasus-kasus, membantu masyarakat, memberikan edukasi, mengembangkan platform, itu sih paling yang saya ini yang aneh inilah yang aneh lakuin lah. Oh iya, iya, iya. Tapi Ya. ya ya, oke. Terus kalau misalkan tadi kan apa namanya? Oh ya, tadi anak kan janjinya kan itu ya, apa namanya? Persiapan hukum bagi jomblo gitu loh, bagi seumuran kita atau bagi yang akan Ya. nanti menikah gitu. Nah, gimana sih pendapat antum tentang itu gitu? Jadi ya apa tips dan trik orang awam seperti saya gitu dalam memandang hukum tuh gimana gitu buat seumuran kita atau orang lajang lah atau jomblo atau yang mau menikah gitu. Ya, ya. Ya. Sebenarnya konteksnya dalam dalam hal apa dulu nih? Hmm. Eh, Apakah untuk meningkatkan keilmuan atau dalam hal apa ini kira-kira, Ustaz? Dalam aman secara hukum manusia kan Oh, manusia kan itu ya, ya. manusia kan maksudnya Oke, pasti baik, baik, pasti baik. ada hal-hal yang nggak apa ya, ada hal tiba-tiba gitu loh, kayak misalkan Oh, paham, dilaporkan paham. lah, nah, atau kayak misalkan ada kasus sama pacarnya atau kasus sama orang Ya, lain, oke. nah kayak gitu gitulah maksudnya aman gitu loh. Ya. Ya memang sih kalau untuk masyarakat awam, ya bukan masyarakat awam ya, maksudnya yang tidak terlalu paham hukum, Hmm. ya memang rajin-rajin lihat konten. Masa lihat konten kita berjam-jam melihat HP bertahan, tapi ya semenit atau beberapa menit lihatlah konten-konten yang bermanfaat. Kan Hmm. banyak juga eh, konten-konten kreator yang di bidang hukum itu kan memberikan edukasi yang menarik berupa tulisan, berupa penyampaian. Nah, itu sedikit-sedikit disimak. Karena mau bagaimanapun itu penting. Nah, itu yang pertama, ya lihatlah konten-konten hukum gitu. Walaupun nggak rutin, tapi ya paling nggak lihatlah sesekali gitu. Nah, yang kedua,
kalau memang mengalami masalah gitu kan, wah ternyata gue ada masalah ya masih si A ya, kira-kira ada hukumnya nggak sih? Ya sekarang kan zamannya canggih ya, browsing aja di Google. Nah Hmm. biasanya website yang saya rekomendasikan ya untuk belajar hukum yang mudah dimengerti itu ada website hukum online. Nah itu sangat bagus ya. Misalnya, apakah bela diri, karena saya backgroundnya kan bela diri ya. Apakah bela Hmm. diri itu dilarang? Nah, misalnya melawan begal. Padahal kan kita membunuh begal juga kan. Apakah itu dibolehkan secara hukum atau dilarang? Nah, itu hukum online ada tuh kayak gitu. Terus misalnya, apakah orang yang pacaran bisa dipidana? Nah, gitu. Hmm. Iya, iya. Apakah kawin siri itu atau nikah siri itu diperbolehkan? Itu banyak sekarang di Google. Nah, itu caranya bisa tuh. Nah, Nah, terus juga kalau ada teman-teman hukum kayak siapa mungkin Ustadz Andika ada teman hukum juga. Nah, kalau bisa Hmm. dimanfaatkan sebaik-baiknya tuh Iya, nanyain iya. kalau ini gimana, itu gimana. Karena kalau kita profesional Ustadz ya, kalau kita lihat ya pasarannya, konsultasi itu kalau di luar itu mahal. Per jamnya aja bisa 500.000 gitu. Gak kalah Oh, mahalnya sama iya. dokter. Nah, kalau memang ada teman hukum, kalau bisa dimanfaatkan untuk sharing, untuk diskusi. Lama-kelamaan pasti dia akan kritis dan dia akan memahami gitu. Kayak podcastnya Deddy Kobuser kan, dia kan bukan orang hukum, tapi pandangan dia tuh kritis, pandangan dia tuh ya lumayan inilah apa namanya spesifik gitu. Artinya kan kita dari mana aja bisa belajar, nggak harus masuk jurusan hukum baru paham hukum, tapi kita bisa belajar di mana aja. Itu sih saran saya saat kalau mau mendalami secara hukum ya biar kita nggak Iya. terjerat atau apa biar aman. Harus begitu tuh 3 step itu sih. Oh, iya, iya. Iya sih, Ya, emang kan emang kalau berbicara hukum tuh banyak banyak setiap orang tuh pasti ya kadang-kadang secara tiba-tiba atau secara apa namanya sengaja gitu kan. Itu kan nanti pasti berpapasan lah dengan hukum gitu kan. betul betul. Jadi sangat-sangat penting lah gitu ya untuk apa namanya kita tahu tentang Uh, tips dan trik tentang hukum gitu ya. Nah, ya, eh oke sih. Paling sekarang ini loncat-loncat ya. Nah, sekarang antum itu berarti konten tuh lebih dulu yang bela diri ya daripada yang script law ya. ya betul. Oh. Benar bela diri. Yang bela Ya. diri tuh dari kapan antum? Oh, bela Ya, diri ya. itu Hmm. kalau saya kan hukum itu kan ini ya mulai konsentrasi itu setelah pengabdian waktu lanjut Hmm. S1. Hmm. Nah, kalau misalnya bela diri, kalau aku pribadi itu dari pondok waktu kita di pondok itu kelas 2 lah 2 SMP ya 2 KMI Hmm. itu aneh udah masuk bela diri ya hobinya dari situ. Oh ya, oh ya. Enggak, Nah mungkin antum dulu waktu ya, santri per bela diri juga berbeda ya, antum? perbeda ini berbeda dulu. Oh, Walaupun berbeda. perbedaannya iya walaupun perbedaannya masih kelas country kan aneh bukan pelatih aneh bukan apa sabuknya masih ya pendek lah masih Oh, iya, iya, ya iya. bukan kubaro bukan apalah. Iya, 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 iya. Ah. Nah Tapi setelah waktu lulus yang konten yang bela diri itu dari kapan yang konten bela diri? oke kan setelah lulus itu sebenarnya sih mulai-mulai konten tuh setelah lulus itu udah buat konten ya tapi karena transisi upload-upload itu nggak terlalu viral ya belum terlalu banyak yang melakukan makanya aneh jarang upload gitu. Nah mulai sering-sering upload itu di tahun 2017-an lah mungkin ya 17-an tuh mulai konten terus sempat vakum mulai lagi 2019. Vakumnya karena ya kehabisan ide, mungkin karena keilmuan aneh juga masih pendek, bingung mau Hmm. bikin konten apa, terus juga mau sama siapa. Karena bikin konten bela diri itu susah. Susahnya apa? Kita harus memperagakan, kita harus ada tempat yang safety, alatnya juga. Kalau hukum kan enak kita mau ngomong di manapun bisa. Oh, iya, Kalau iya, bela iya. diri kan harus ada Nah, tempat yang lapang. Nah gitu. oh, Mulai sih iya. tahun 2019 ya, kalau lebih Hmm. tepatnya ya, kalau apa ya, mulai-mulai serius lah konten bela diri itu Oh, gitu. 19. 19 ya. Ya. Iya, iya, iya. Berarti antum kalau harian antum stay-nya di mana?
kayak kerjanya Oke. harian. Kalau tinggal sih daerah Tangerang ya. Tangerang. Tangerang, tapi nggak spesifik kan ini alamatnya ya, karena ini kan ini mau diupload atau gimana ini? Iya, ya, ya, janganlah, jangan spesifik. Iya, iya, iya. Daerahnya aja daerah. Ya, Ini kan mau oke. diupload di YouTube Ya, Anda. Tangerang ya. Eh, Tangerang, kalau untuk kerja, kan kalau aneh kan kerjanya sekarang nih, kalau weekday itu ya di kantor lah, standby di konten, kalau ada di pendampingan kantor. hukum Oh, oh, ngawal. Nah, oh, ada kantornya, kantor. kantornya tapi aneh kantor pribadi sih, di istilahnya diberikan pinjaman lah, maksudnya dikasih pinjam lah sama Oh, kenalan kan. iya, Ya iya, dulu iya. pernah sempat belajar bela diri, tapi dia pengusaha, dia alhamdulillah sih ya, aneh diberikan Tempat. rezeki Ah, untuk meminjam tempatnya itu. Itu tempatnya di Jakarta Barat, Kebon Jeruk. oh, Nah, oh, di situ kantor aneh. di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, Jakarta Hmm. Barat. Ya. Jadi antum Kalau berarti dari ngajar rumah, tadi rumah Tangerang Selatan. Sorry Tangerang, anak potong ya. Rumah Tangerang Selatan berarti Tangerang. setiap hari bolak-balik. Tangerang setiap hari bolak-balik. Bolak-balik kan nggak jauh. Ya paling 20 menit atau 30 menit sih. Oh, hmm, hmm. Tangerang ini kan masih kawasan Jabodetabek, masih terjangkau lah. Oh, iya, Kalau iya, Tangerang iya. ke Bandung, ke Garut, wah itu beda lagi tuh, namanya Iya, pulang iya. kampung. Ah, oke. Oke, berarti Iya. weekday datang ke kantor, stay di kantor hukumnya antum ya, Nah, weekday ya. gitu ya. Oke. Berarti weekend libur antum atau ngantain bela diri itu ya. Nah, weekend itu ya aneh ngajar Ustaz, ngajar bela diri. Oh, mau Sabtunya ngajar. tuh ngajar sekolah-sekolah ya ekskul sih, sekolah-sekolah umum. Hari Minggunya itu ngajar di pondok pesantren. Oh, minggu ngajar di pondok pesantren. Pondok pesantren, Oh, antum tahu nggak Ustaz? Antum tahu nggak, angkatan kita namanya Ustadz Sahal? iya. Iya. Hah? Nah, dia sekarang pimpinan pondoknya di situ. Nah, kebetulan nanti ngajar di Oh, eh, pondoknya. oh, iya, Ngajar iya, silat iya. juga sama. Ngajar silat juga Oh, di situ. ngajar silat juga di situ. Ya. Aneh Oh, ngajar pokoknya semuanya silat sih, nggak ada yang lain. oh, ngajar. Oh, oh, oke. Ya, ya, ya. Ah, Oke, oke, oke. Oke. ya, Ini kan sorry ini gratisan ya, soalnya kontennya santai gitu. Kalau silat yang gini. ya, siap. Nah, ini Siap. oh gitu. Jadi ya, 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 oke. Jadi apa namanya? Kalau ngajar full full bela diri gitu ya, paling ngekonten bela dirinya tuh weekend gitu kan. Kalau weekday fokus Ya, ke betul. hukumnya antum gitu kan ya. Ya, benar. Hmm. Betul. Berarti antum sekarang ya paling jangka pendeknya sih yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan ya menyelesaikan apa yang ada Ya, tentang hukum antum gitu ya, kasus-kasus hukum ya, atau ya, betul. intinya mengedukasi. Mengembangkan karir lah lebih tepatnya. Hmm. Ya, masih proses pengembangan sih. Kalau memulai Pengembangan. kan kita udah memulai. Tinggal tahap pengembangan, Ustaz. Oh, Sama pengembangan. lah kayak kita ini nih. Emang masa-masa merintis nih. Masa-masa Belum merintis. masa-masa sukses. Iya, 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 iya. Iya. Iya, iya, iya. Oh gitu. Ya, Iya. anak juga kemarin kan ketemu teman-teman juga di Bandung. Ya tahu sih, Ustaz Sahal tahu Ustaz Sahal. Alat, Hmm. wah Kiai Cina. Oh, oh, oke kata kata. Kemarin kan ketemu siapa? Ada kan ada Hamas, terus ada siapa ke Bandung kan sama sama Azhar. Ustadz Azhar Iya, iya, Taufik iya. Rahman angkatan kita tuh yang Oh, tahu, tahu, tahu. FP2WS apa dia tuh Jogja zamannya? ya, Jogja. Hah? Azal Taufik Roman tuh yang dari Jogja bukan sih? Jogja apa Bukan, Solo gitu? bukan. Dia dia Bogor. Dulu dia Bogor. dulu ini apa namanya? Apa ya dia? DCC gitu. FP2WS dia. Lupa nah ininya. Oh iya, iya. Kayaknya pernah Lupa. lihat sih. Pasti Lupa, tahu Sat. kalau lihat. Nama-namanya lupa. Iya, iya. Kalau lihat muka pasti tahu dia. Iya, Nah, siap, siap. ya, ya, oke, oke, tahu, tahu. Oh, gitu. eh oh, paling itu sih
Jadi nanti, tapi ini aman kan, anak upload Aman, aman. aman-aman Kan ya. nggak menyebutkan, nggak menjelek-jelekan ini ya seseorang ataupun kita Ah, menyebutkan inilah data pribadi orang gitu. Nggak oke oke. aman Oke. lah. Tadi yang antum Iya, itu yang apa? Yang kartu itu tadi aman kan? aman. Kan itu cuma kartu tanda anggota aja, Oh iya, tanda KTA anggota aja. aja. Oh iya, iya. Jadi antum Aman. ya maksudnya kan, oh iya. Enggak, Anda kan nggak tahu takutnya nanti nggak aman kan gimana gitu. Soalnya kan di sini kan nggak ada ini, nggak ada alamat, nggak ada apa, ya cuma Oh, nama, nomor aman. anggota sama berlaku. Ya Oh, aman lah, berlaku. nggak Aman ada yang aman ya. private kalau itu. Oh, oh iya, aman. Siap, 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 siap. Oke, Ya, ya. kayaknya paling itu aja sih yang bisa Ana sampaikan ya. Paling makasih banget nih Siap, siap. udah mau gitu ya, Ya, udah mau udah mau silaturahim gitu ya. Mungkin nanti siap, siap, kapan-kapan kita sama-sama. bisa ketemu langsung gitu. Kalau antum nanti ke Bandung atau anak ke daerah Iya, sana, nanti ya janjian gitu kan. boleh, boleh. Lah antum nih lagi fokus di bidang apa nih saat? Kayaknya di bidang psikolog ya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau anak kan sekarang apa namanya S2-nya PAI kan. Cuman eh, kalau kontennya kayak dakwah terus psikologi Islam, lebih Oh ke iya, situ sih, lebih ke situ. ya. Jadi lebih Boleh lah megangnya Ustadz. Nanti iya, saya sih sebenarnya ada konten lah ya nanti yang bisa saya bikin konten sama Ustadz terkait dengan hal-hal yang itu. Kalau ya ketemu siap. pasti nanti kita konkretkan nanti. Saya sih pengennya, aneh sih pengennya sih kalau ketemu nanti kita bikin konten lah, konten secara ini ya, Iya, langsung gitu. siap, iya. Iya, Emang konten sih emang iya, anaknya kita kayak ketemu langsung gitu kan. langsung. Jadi Iya kayak kan? apa walaupun konten anak ini kan sederhana, jadi konsepnya emang Iya, langsung ini gitu. Tapi untuk nggak sementara apa-apa lah. ini makasih makasih banget loh buat antum mau apa Oh iya, aneh juga makasih luangin nih waktu diundang ini. gitu. Iya, hmm, Ya, ya paling itu aja sih. makasih banget ini. Ya, Siap, siap, makasih. siap. Nanti mungkin anak uploadnya di IG-nya 2 hari atau 3 hari ke depan. Nanti anak Siap, aman, siap. Saya ngikut invite aja. siap, Hmm, anak invite kolaborator ke antum. Nanti paling siap, apa namanya, silahkan menerima aja gitu, mengaccept aja. siap, Oke, siap. Aman, ya Ustaz. siap. Siap. Syukron ya. Baik para viewers sekalian, inilah tadi konten. Tadi nama nama antum apa? Abdurrahman. Nama Abdurrahman lengkap. aja. Udah, Abdurrahman doang. Oh, enggak sama kalau sama titelnya berarti Abdurrahman SH ya. SH aja. Iya, Oh, SH. ya oke. Ya, Ya, alhamdulillah silaturahim kita pada hari ini saya di silaturahim bareng Andika di episode kali ini saya Andika bersama Bapak Ustadz Abdurrahman SH. Abdurrahman SH apa namanya ngobrol bebas tadi semoga bermanfaat bagi para viewers sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Saya Andika dan siap, Abdurrahman SH pamit. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Mohon Siap, izin ya. sama-sama.